Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Mr. Utama di kelas bahasa Inggris ya, pembelajaran jarak jauh. Untuk materi kelas 12, yang pertama adalah cause and effect atau hubungan sebab dan akibat. Untuk cause and effect ini akan saya bagi menjadi dua pertemuan ya. Untuk pertemuan pertama nanti akan kita bahas separuh dulu, lalu nanti sisanya di pertemuan kedua. Oke. Linking words of cause and effect adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat dalam sebuah kalimat. Jadi yang kita pelajari dalam bab ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan sebuah hubungan sebab akibat dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Ada beberapa linking words of cause and effect ya, seperti because, since, dan as ya. Ketiganya itu masuk ke dalam subordinating conjunction. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di slide-slide berikutnya. Dan because, since, dan as ini harus diikuti dengan cause atau penyebabnya. Jadi kalau kamu mau nulis because, since, dan as ya, menggunakan tiga linking words tersebut, kalian harus mengikutinya dengan sebuah penyebab ya, dengan cause-nya. Terus kedua, ada because of dan due to. Ini maksudnya ke preposition atau compound preposition, kata depan. Nah, because of dan due to ini juga sama-sama diikuti dengan cause atau penyebabnya. Terus lanjut, ada so dan for ya. So dan for di sini masuknya ke coordinating conjunction. Untuk so itu diikuti dengan efeknya atau akibatnya. Sedangkan untuk for itu diikuti dengan cause-nya atau sebabnya. Terus lanjut ada therefore and consequently. Therefore dan consequently masuknya ke conjunctive adverb. Therefore dan consequently sama-sama diikuti dengan efek ya. Di sini sama-sama diikuti dengan efek. Terus yang terakhir ada owing to dan thanks to ya. Maksudnya sama seperti because of dan due to, dia masuknya ke preposition dan diikuti oleh cause, penyebab. Untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah yang ini, because, since, dan as. Terus ada because of and due to, dan kemudian ada owing to dan thanks. Jadi tiga ini ya, subordinating conjunction, terus dua preposition ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lanjut ke yang pertama, subordinating conjunction. Yang di sini kalau di cause and effect ada because, ada since, dan ada as. This conjunction join a main or independent clause and subordinate or dependent clause to each other. Jadi fungsinya dari subordinating conjunction sendiri adalah menggabungkan main clause atau independent clause, jadi klausa yang bisa berdiri sendiri, dengan sebuah subordinate atau dependent clause, yaitu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau yang ini semuanya diikuti dengan clause ya. Kalian garis bawahi kata clause. Clause sendiri itu, yang namanya clause itu terdiri dari subjek diikuti dengan verb ya. Jadi yang namanya clause itu harus terdiri dari sebuah subjek dan sebuah kata kerja atau predikat ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nanti kalau kamu mau menggunakan because, since, dan as itu harus diikuti subjek dan predikatnya. Ini contohnya, everyone buys it because it is reasonably priced. Semua orang membelinya karena it is reasonably priced. It di sini subjek, terus ini adalah verbnya dalam bentuk to be atau to be ya.
is ya di sini ya, karena subjeknya it. Terus reasonable prices, ini subjek diikuti dengan predikat. Terus yang kedua, everyone buys it since ya. Since ini dia punya dua makna ya. Kalau kalian biasanya tahu kalau since itu artinya sejak. Since artinya sejak jika diikuti waktu. Tapi kalau since diikuti sebuah kalimat seperti ini, berarti dia artinya adalah karena ya, seperti because. Everyone buys it since it is reasonably priced. Semua orang membelinya karena harganya murah atau masuk akal ya. It is reasonably priced. Ini juga bentuknya klausa, ada subjek dan predikatnya. Terus selanjutnya, everyone buys it as it is reasonably priced. Sama ya. Semua orang membelinya karena, as di sini artinya adalah karena. As it is reasonably priced. Karena harganya yang masuk akal atau tidak mahal. Ini juga sebuah klausa. Terus lanjut, if you start the sentence with subordinate or dependent clause, you must separate the two clauses with a comma. Jadi kalau kamu ingin memulai kalimatnya menggunakan dependent clause atau subordinate clause-nya yang diawali dengan because, since, dan as-nya, maka kamu harus memisahkan dua klausa tersebut dengan sebuah koma. Contohnya, ini kalau because-nya sama since atau as-nya saya taruh di depan, because it is reasonably priced, kamu harus taruh koma dulu, baru everyone buys it. Ya, sama since juga seperti itu, harus ada koma. Ini juga koma. Oke. Ini untuk yang subordinating conjunction ya, masih mudah ya, karena diikuti dengan klausa, jadi kalian tidak perlu merubahnya. Tinggal kalian gabungin aja menggunakan because atau since atau as, semuanya maknanya sama, karena. Oke, di sini ada note, ada catatan, as dan since ya, as dan since are more formal than because. Jadi penggunaan as dan since ini lebih formal, lebih sopan atau lebih resmi daripada penggunaan because. Jadi nanti kalau kamu ingin menulis sebuah makalah dalam bahasa Inggris, sebuah penelitian dalam bahasa Inggris, atau laporan yang bersifat resmi dalam bahasa Inggris, kalian dianjurkan menggunakan kata as dan since daripada menggunakan because. Seperti itu. Oke, next. Di sini kita lanjut ke preposition yang pertama, yaitu ada because of and due to. These expressions are not conjunction ya. Jadi because of sama due to itu bukan kata hubung, bukan conjunction seperti tadi yang because, yang tadi ya because since sama as ya. They are compound preposition. Jadi mereka adalah preposisi atau kata depan. Therefore, sehingga they need to be followed by noun. Jadi harus diikuti kata benda. Noun phrase, frasa benda. Pronoun, kata ganti. Pronoun itu seperti it, he, him, dan lain-lain. Terus gerund form of the verb itu adalah verb ing-nya ya. Gerund itu verb ing-nya. Contohnya, ya, the flight was cancelled because of atau due to the weather was bad ya. Jadi kalau kamu mau pakai because of sama due to, kamu nggak boleh mengikutinya dengan sebuah klausa. Ini klausa ini. The weather was bad ini adalah klausa. Saya tulis C aja ya. Klausa. Karena ada subjek, subjeknya the weather ini. Subjeknya the weather sama was ini adalah verbnya ya. Jadi nggak boleh. Makanya salah kayak gini, salah. Yang benar adalah the flight was cancelled because of atau due to. Kamu rubah nih klausa ini menjadi sebuah frasa benda. Frasa bendanya adalah the bad weather, cuaca yang buruk, seperti itu. Jadi dari kalimat dari klausa ini ya, dari klausa ini kamu bisa rubah menjadi sebuah noun phrase. Kan klausa ini artinya karena the weather was bad, karena cuacanya buruk. Kamu rubah menjadi frasa benda, jadinya adalah the bad weather, cuaca yang buruk. Jadi
because of sama due to itu harus diikuti dengan noun phrase, noun, pronoun, gerund atau ya noun sendiri. Terus yang contoh kedua, I skip breakfast because of atau due to I woke up late. Sini salah. Woke up late itu I woke up late itu adalah klausa karena ada subjeknya I, ya ini subjeknya I, dan woke up-nya adalah verbnya. Ini klausa juga sama seperti ini. Nggak boleh, makanya salah. Yang benar adalah I skip breakfast because of, kamu bisa rubah wake up late itu kamu jadikan gerund atau verb nya. Jadi waking up late. I skip breakfast because of waking up late. Saya tidak sarapan karena bangun kesiangan. Kalau yang tadi the flight was cancelled, penerbangannya dibatalkan karena cuaca yang buruk. Okay, next, if you start the sentence with prepositional phrase, you must spare two clauses with a comma. Jadi, kalau kamu ingin memulai kalimatnya dengan ini due to sama because of-nya, kamu harus memisahkan klausalnya dengan koma. Due to the bad weather atau because of the bad weather, koma, the flight was cancelled. Seperti itu. Ini titik ya. Terus catatannya adalah due to is more formal and appropriate in formal situation or written English. Jadi seperti tadi ya, due to itu lebih resmi atau lebih sopan digunakan dalam formal situation, situasi yang formal atau yang resmi, atau dalam penulisan sebuah makalah atau penelitian yang memang sifatnya resmi. Jadi kamu direkomendasikan atau disarankan menggunakan due to daripada menggunakan because of. Oke, lanjut. Yang selanjutnya preposition owing to dan thanks to. Ini another compound preposition that can be used in formal cause and effect. Jadi preposition yang lain, kata depan yang lain yang bisa digunakan dalam formal situation, ya formal ya, di garis bawah ya, formal situation dalam mengungkapkan sebuah cause effect adalah owing to dan thanks to. Tapi yang menjadi catatan, thanks to itu selalu mempunyai konotasi yang positif. Jadi kalau kamu mau pakai kata thanks to, itu kamu harus ikuti dengan sebuah penyebab yang maknanya bagus, jangan maknanya yang jelek ya. Ya ini ya, harus maknanya bagus ya. Terus contohnya, a potential disaster has been avoided owing to or thanks to the diligence of the technical team. A potential disaster, potensi bencana bisa diatasi atau dihindari karena, nah di sini the diligence of the technical team, kepandaian atau kecerdasan dari tim teknis itu maknanya positif, maka kamu boleh menggunakan thanks to. Sedangkan kalau pakai owing to itu terserah kamu mau pakai yang positif atau negatif connotation itu bisa. Tapi kalau yang thanks to, khusus thanks to itu harus bermakna positif ya, konotasi positif ya untuk kausnya ini ya. Ini kan positif toh, kepintaran tim teknis itu kan menunjukkan sebuah konotasi yang positif. Oh, gara-gara tim teknisnya pinter nih, itu kan bagus toh. Maka kamu bisa menggunakan thanks to. Kalau yang owing to bisa positif bisa negatif ya. Oke. Seperti tadi, if you start the sentence with prepositional phrase, you must separate the two clauses with a comma. Jadi kalau kamu ingin mengawalinya dengan owing to atau thanks to, ya. Ini kamu harus memisahkan dengan koma seperti tadi. Ya, ini jelas ya yang ini ya. Oke, next kita ke latihan soal. Nomor 1. Ini arrange the two clauses to make a better cause effect sentence. Jadi rangkailah dua
dua klausa berikut menjadi sebuah kalimat cause effect yang bagus. Nomor 1, I cannot come to your house. Itu klausa pertama. Terus kedua adalah it is raining. Harinya sedang hujan atau sekarang sedang hujan. Terus kamu harus pakai since. Since ini tadi diikuti dengan cause. Ya, cause. Atau penyebab. Nah, kalau diikuti dengan penyebab, berarti kira-kira penyebabnya yang mana nih? Yang tidak bisa datang ke rumah atau yang hujan? Yang hujan ya, jelas ya ini ya, cause-nya ini. Jadi nanti since-nya ini akan setelahnya since. Oke, kita lihat jawabannya adalah I cannot come to your house since it is raining. Ini nggak perlu dirubah karena since itu menggunakan klausa, ya, subjek sama verb. Jadi kamu nggak perlu merubahnya menjadi kata benda. Tinggal ditulis aja kalau pakai since, because sama as ya. Terus yang kedua sama, I cannot come to your house, it is raining. Pakainya due to. Due to tadi diikuti juga dengan penyebab ya. Jadi due to itu menunjukkan sebuah penyebab. Jadi nanti penyebabnya adalah it is raining. Yang menjadi catatan, due to ini harus diikuti dengan noun. Noun atau noun phrase-nya, kata benda. Harus diikuti kata benda, frasa benda atau verb ing tadi ya. Jadi nanti kamu rubah nih, it is raining-nya menjadi sebuah frasa benda atau sebuah gerund atau verb ing. Oke, jawabannya jadi I cannot come to your house due to, kamu ambil aja nih kata bendanya di situ kan hujan toh. Ya, due to rain. Atau kalau mau pakai gerund verb ing, due to raining juga bisa. Karena tadi bisa kan hujan. Apa namanya? Raining itu kan gerund ya, verb ing ya. Jadi bisa. Tapi di sini saya di contoh soal ini saya pakai rain aja. Kata bendanya dari it is raining, intinya adalah di situ hujan ya. Berarti saya ambil hujannya aja. Terus nomor 3, I came here, he invited me, pakai because. Because diikuti dengan penyebab. Kira-kira penyebabnya yang ini ya, jelas ya. Saya datang ke sini, dia mengundang saya, berarti penyebabnya karena dia mengundang. Nah, karena because itu tidak perlu merubah menjadi noun seperti ini, nggak perlu. Jadi tinggal kamu tulis aja. Nah, ini saya balik ya, biar ada komanya. Jadi, because he invited me, I came here. Terus selanjutnya, I come home early, I'm feeling unwell. Pakainya because of. Ingat, because of ini sama seperti due to. Dia nanti harus noun atau gerund atau verb ing. Terus berarti jawabannya tinggal kamu rubah nih. Feeling unwell-nya kan dia diikuti dengan penyebab ya. Penyebabnya saya tidak enak badan, maka saya pulang rumah lebih awal karena saya memang tidak enak badan. Nah, feeling unwell-nya ini nanti kamu rubah ke noun atau kamu rubah ke verb ing, gerund-nya. Jadi because of feeling unwell, karena merasa tidak enak badan, I come home early. Saya pulang lebih awal. Seperti itu ya. Untuk materi cause effect pertemuan pertama. Nanti selanjutnya di pertemuan kedua kita akan membahas tentang sisanya. Ada therefore, consequently, so, dan for tadi ya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp PJJ ya, grup WhatsApp PJJ. Nanti selama waktu pembelajaran bahasa Inggris akan saya jawab pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.